Baik, kita mulai lagi sekarang di kedudukan dua buah bidang. Jika ada dua buah bidang, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, kedua bidang tersebut berpotongan atau kedua bidang tersebut saling sejajar. Dua buah bidang, katakanlah bidang A ini kita sebut sebagai dua buah bidang tersebut kita sebut sebagai bidang alfa, dan satu lagi disebut sebagai bidang beta. Dua buah bidang ini, alfa beta ini dikatakan berpotongan jika keduanya bersekutu tepat pada sebuah garis. Garis persekutuan itu dinamakan sebagai garis potong antara bidang alfa dan juga bidang beta. Garis potong ini dilambangkan sebagai garis alfa dan beta. Sehingga nanti pada garis alfa ini merupakan sebuah himpunan titik-titik yang terletak pada bidang alfa dan juga pada bidang beta. Nah, selain itu, dua buah bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika keduanya tidak bersekutu pada satu titik pun. Kita lihat di sini di gambar 8. Kondisi yang pertama, ada bidang alfa dan bidang beta, dia berpotongan di sebuah garis, katakanlah garis AB. Jadi garis AB ini merupakan himpunan titik-titik yang titik-titik tersebut merupakan anggota dari bidang alfa dan juga anggota dari bidang beta. Sementara itu, bidang alfa beta yang digambar 2 ini adalah bidang yang tidak berpotongan atau tidak memiliki titik sekutu satupun. Jadi bidang ini merupakan bidang yang saling sejajar. Nah, sekarang kita punya 3 buah bidang. Kalau kita punya 3 buah bidang, maka yang ketiga, jadi kita punya 3 buah bidang dan ketiganya itu adalah bidang yang berbeda, maka nanti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketiganya berpotongan atau ketiganya saling sejajar. Lalu kalau ketiganya berpotongan, maka yang dapat terjadi ketiganya itu bisa berpotongan di satu titik, atau ketiganya berpotongan pada satu garis, atau sepasang dari ketiganya berpotongan pada satu garis dan terbentuk 3 buah garis yang saling sejajar. Kita lihat ilustrasi pada gambar 9 berikut ini. Pada gambar 9, yang pertama kita mau melihat bahwa kondisi antara dua bidang, katakanlah bidang alfa dan bidang beta. Kalau kita punya dua buah bidang, sebelumnya kita bisa katakan bahwa dua buah bidang tersebut bisa saling berpotongan atau dua buah bidang tersebut bisa saling sejajar. Jadi ada dua kondisi kalau kita punya dua buah bidang. Lalu ada bidang satu lagi. Pada bidang alfa yang saling berpotongan, kalau ada sebuah lagi bidang gamma katakanlah, dan bidang gamma ini memotong S pada titik P, gitu. Dan bidang gamma ini memotong alfa, bidang gamma juga memotong beta, dan memotong S pada titik P, maka ketiga bidang ini adalah bidang yang saling berpotongan pada satu titik, yaitu titik P. Lalu kalau misal ada sebuah gamma lagi, gammanya tidak memotong S, tetapi gammanya melalui S. Maka alfa, beta, dan juga gamma, karena gammanya melalui S, dia berpotongan pada sebuah garis. Jadi kalau di A, dia berpotongannya pada satu titik, titik P. Kalau di B, mereka alfa, beta, gamma ini bidang-bidang yang saling berpotongan pada sebuah garis S. Kemudian yang ketiga, kalau alfanya sejajar, kalau gammanya sejajar dengan S, apa yang terjadi? Kalau gammanya sejajar dengan S, maka nanti gamma ini akan memotong bidang alfa dan hasil perpotongannya ini adalah sejajar pula dengan S. Begitupun dengan bidang beta. Beta dengan gamma juga akan saling berpotongan pada sebuah garis, di mana garis perpotongannya ini akan sejajar juga dengan S. Jadi ketiga bidang ini berpotongan dan menghasilkan 3 garis yang saling sejajar.
Kemudian, kalau bidang-bidangnya tidak saling berpotongan atau dua bidang alfa beta ini saling sejajar, maka akan ada dua kemungkinan, gamma memotong alfa atau gamma sejajar alfa. Gamma kalau memotong alfa, maka gamma pun akan memotong beta. Kenapa? Karena di awal kita syaratkan, kita kondisikan alfa beta ini saling sejajar. Jadi ketika gamma memotong alfa, gamma pun akan memotong beta. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya adalah si gamma ini, bidang gamma ini sejajar dengan alfa. Kalau bidang gamma sejajar dengan bidang alfa, bidang gamma pun pasti sejajar dengan bidang beta. Karena tadi alfa beta sejajar. Nah, itu kalau kita punya 3 buah bidang. Narasinya bisa dibaca di sini. Kita lihat contoh di gambar 10 berikut ini. Nah, saya coba perkecil biar terlihat semua. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada bidang theta. Balok A, B, C, D, E, F, G, H ini dipotong oleh bidang theta pada 3 titik atau melalui 3 titik A, F, sama H. 3 titik ini kalau kita hubungkan dia akan membentuk sebuah bidang segi 3. Lalu kalau kita lihat di sini, bidang theta ini akan memotong bidang ADHE pada garis, jadi mereka akan saling berpotongan pada garis H. Perpotongannya itu adalah garis H. Sementara itu, bidang theta ini akan saling berpotongan dengan bidang ABFE pada garis G. Dan bidang theta ini dia akan saling berpotongan dengan bidang EFGH pada garis K. Lalu kalau kita punya garis J yang sejajar dengan garis K, gitu kan ya, maka garis J dengan garis K ini ada masing-masing pada bidang, kalau garis K dia ada pada bidang EFGH. Kalau garis J dia ada pada bidang ABCD. Karena dua garis ini saling sejajar, maka dua bidang ini pun adalah bidang yang saling sejajar. Jadi bidang ABCD sejajar dengan EFGH. Sekarang perhatikan pula, di sini ada garis M. Garis M ini tegak lurus terhadap garis J, tegak lurus juga terhadap garis K. Garis M ini ada pada bidang, lihat di sini, BDHF. Dia ada di sini ya, di bidang tengah ini. Dia melalui bidang tengah ini, dia ada di bidang tengah ini. Nah, bidang tengah ini dia saling berpotongan dengan bidang ABCD. Garis M tegak lurus dengan garis J. Artinya bidang ABCD tegak lurus pula dengan bidang BDHF. Begitu pula dengan ini garis K. Garis K ini tegak lurus dengan garis M. Garis M ini ada pada bidang BDHF dan garis K ini ada pada bidang EFGH. Artinya BDHF, bidang BDHF yang berdiri ini yang merupakan diagonal ruangnya balok itu akan saling tegak lurus dengan EFGH. Nah, lalu kita lihat, ada tidak sih garis-garis yang saling bersilangan? Saling bersilangan itu adalah garis-garis yang tidak sebidang. Coba perhatikan garis M dengan garis G. M dengan G. M ada pada BDHE, sementara garis G ada pada A, B, F, E. Dua bidang ini, dua garis ini terletak pada dua bidang yang berbeda. Mereka tampak saling berpotongan, tetapi sebetulnya karena mereka tidak pada bidang yang sama, maka ini hanya bersilangan saja. Gitu.
Ada lagi tidak? Ada. Coba lihat. J dengan apa ya? Kalau J dengan K dia sejajar. J dengan AE, ruas garis AE. Nah, ruas garis AE dengan ruas garis J ini dia juga tidak sebidang, tapi dia tampak saling berpotongan, tetapi dia tidak sebidang. Jadi dua garis ini adalah garis yang saling bersilangan. Ini tentang balok ABCD FGH yang dipotong oleh bidang theta. Penjelasannya ada di sini. Nah, itu bahasan kita hari ini. Nanti coba dipelajari lagi narasinya sebagaimana tadi Ibu sudah narasikan di video ini. Jangan lupa juga cek tugasnya dan mudah-mudahan semua bisa paham. Terima kasih. Videonya hanya satu saja. Selamat belajar.